Bapak Ibu sekalian, sejawat semuanya, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi dan mendengarkan paparan yang menurut saya cukup penting karena kita mengetahui pada dasarnya tubuh manusia tentu memiliki sistem pertahanan tubuh, ya, dan juga memiliki sistem imunitas untuk menangkal infeksi, apakah itu bakteri maupun virus, ya, terutama pada virus SARS-CoV-2 ini atau coronavirus ini, tentu kita sudah sangat memahami bahwa imunitas itu sangat memegang peranan penting, ya. Jadi pada pagi ini kita akan mendengar dua pembicara yang akan membahas tentang manajemen COVID-19 dan penyakit-penyakit komorbid yang dapat menurunkan imunitas, yang akan disampaikan oleh Dr. Elina Burhan, spesialis paru konsultan. Dan yang kedua akan disampaikan oleh Dr. Fani Fakrucha, spesialis paru, yang memaparkan tentang bagaimana role imunomodulator pada pasien-pasien dengan penyakit paru. Mungkin nanti bisa dibahas secara spesifik untuk COVID-19. Saya rasa kedua pembicara sudah banyak dikenal, apalagi Dr. Elina sudah sangat terkenal sekali. Saat ini beliau merupakan dokter ahli paru, spesialis paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan, dan juga merupakan tim ahli di ID dan juga PDPI. Dan Dr. Fani Fakrucha juga merupakan staf Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Indonesia, Rumah Sakit Persahabatan, terutama beliau berada di divisi imunologi paru. Mungkin untuk mempersingkat waktu, dari Dr. Elina, siap dok? Mungkin. Siap. Ya, baik dok. Jadi Dr. Elina akan memaparkan tentang manajemen of COVID-19 dan komorbidnya. Mungkin dipersilakan Dr. Elina. Ya, terima kasih Dr. Andika. Waktunya berapa lama ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Saya diminta untuk menyampaikan tentang tata laksana COVID-19 dan komorbid yang ada. Ya, sebagai pendahuluan saya ingin menyampaikan bahwa COVID-19 ini sangat menular sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol pencegahan. Jadi mudah-mudahan semua teman-teman bisa membantu menyampaikan bahwa COVID-19 ini penyakit menular, bukan rekayasa, bukan konspirasi, dan bukan mengada-ada ya. Dan juga perlu disampaikan bahwa untuk COVID-19 saat ini belum ada obat yang spesifik dan juga belum ada vaksinnya, walaupun akan ada uji coba vaksin dari Bandung ya. Dan kita semua tahu bahwa di Indonesia saat ini kasus dan kematian terus meningkat ya. Oleh sebab itu penting sekali pelaksanaan 3T. 3T itu adalah tracing, testing, and treating. Ya, jadi ditelusuri, dilakukan investigasi kontak, kemudian dilakukan pemeriksaan, dan kalau sudah ada hasilnya maka kita akan menentukan ini tata laksananya seperti apa, baik dia positif maupun negatif. Ya, ini sudah merupakan pengetahuan dasar yang kita semua sudah miliki bahwa transmisi COVID-19 ini bisa langsung dari droplet ke orang di sekitar yang berjarak kurang dari 1 meter, atau tidak langsung karena droplet ini jatuh tumpah ke permukaan benda-benda. Dan kemudian kita menyentuh benda tersebut dengan tangan, dan tangan kita menyentuh wajah seperti mata, hidung, dan mulut tanpa cuci tangan.
Ya, gejalanya seperti bakalnya virus, biasanya adalah demam, nyeri kepala, nyeri otot, dan kemudian bila mengenai ending nerve dari hidung, maka akan terjadi gangguan penciuman dan juga di tenggorokan bisa menimbulkan penurunan pengecapan dan nyeri tenggorok, ya, dan bila terus ke bawah sampai parenkim paru bisa batuk dan kesulitan bernafas. Juga kita bisa temui gejala berupa mual, muntah, dan nyeri perut atau bahkan diare ini bila mana virus melekat atau binding di saluran cerna. Ya, jadi walaupun sebagian besar virus ini menginfeksi saluran nafas, tetapi juga beberapa organ lain di luar itu juga bisa berdampak, seperti pada otak ada gejala seperti stroke, kejang, inflamasi otak, kemudian di mata ada konjungtivitis dan juga inflamasi kornea. Itu di mata, ya. Di hidung saya sudah sampaikan tadi anosmia, kemudian gangguan kardiovaskular, pembekuan darah, ya, vasokonstriksi pembuluh darah, maka ini bisa terjadi serangan jantung atau hipertensi, ya, karena ada vasokonstriksi pembuluh darah. Jadi hipertensi bisa sebagai penyakit penyerta, bisa juga sebagai akibat dari penyakit COVID ini. Demikian juga kelainan enzim di hati, ya, diare sudah saya katakan tadi, dan di ginjal juga bisa terjadi kelainan berupa akut kidney injury dan proteinuria, dan di sistem neurologis bisa gambaran seperti encephalitis, kejang, gangguan kesadaran. Pemeriksaan penunjangnya yang rutin adalah dilakukan fototoraks bila mana tidak jelas gambaran pneumonia bisa dilanjutkan. Kalau ada fasilitas dengan CT scan akan terlihat gambaran ground glass opacity, dan jangan lupa dilakukan pemeriksaan darah periksa lengkap itu, ya, karena bisa dilihat apakah ada leukopenia atau limfopenia atau monositosis. Dan kimia darah lainnya itu berdasarkan indikasi. Untuk golden standard adalah RT-PCR, bukan rapid test, ya. RT-PCR ini bisa dari nasofaring, tenggorok, sputum ataupun bang. Ya, diagnosis WHO merekomendasikan untuk pemeriksaan molekuler untuk seluruh pasien yang terduga infeksi COVID-19 ini, dan metode yang dianjurkan adalah deteksi secara molekuler atau memakai nucleic acid amplification test seperti pemeriksaan RT-PCR atau juga bisa memakai TCM. Ya, sekarang dari buku revisi Kemenkes ada beberapa modifikasi untuk definisi kasus. Kita tidak mengenal lagi ada OTG maupun ODP, tapi yang ada adalah kasus suspek, yaitu orang yang dengan ISPA, ya, kemudian orang dengan gejala ISPA plus gejala atau riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi, kemudian juga ISPA atau pneumonia berat, ya, yang membutuhkan perawatan dan tidak ada diduga ada penyebab lainnya. Kemudian ada kasus yang probable. Kasus probable itu adalah kasus suspek dengan ISPA berat, ARDS, atau bahkan meninggal, dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium atau tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara yang konfirmasi, semua sudah tahu ini yang harus positif hasil PCR-nya, ada dibagi dua ini yang terkonfirmasi, yang dengan gejala yang disebut simptomatik atau tanpa gejala atau asimptomatik. Nah, dan istilah OTG itu diganti dengan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik, ya. Jadi OTG bukan lagi orang dengan riwayat kontak, ya, tapi adalah yang konfirmasi positif tapi tidak ada gejala. Kemudian kontak erat. Apa yang disebut dengan kontak erat? Itu adalah orang yang punya riwayat kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable maupun konfirmasi dengan jarak kurang 1 meter dan waktu lebih dari 15 menit, atau yang melakukan sentuhan fisik langsung, atau orang yang beri perawatan tetapi tidak memakai APD yang standar. Jadi tenaga kesehatan ini bila mana tidak memakai APD standar pada saat merawat pasien, maka ini mereka masuk pada kontak erat. Ya,
di buku yang baru juga ada pelaku perjalanan ya. Pelaku perjalanan sebentar ini saya mute sebentar karena ini Oke, ya, jadi kalau di buku yang terbaru ada dikatakan pelaku perjalanan yang mesti juga dilakukan pemeriksaan. Siapa yang termasuk kelompok yang disebut pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Dan ada lagi istilah discarded. Discarded adalah suspek ya dengan PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dalam selang waktu lebih dari 24 jam, atau juga kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Ini termasuk kelompok discarded. Ya, sekarang tentang kapan seseorang pasien itu selesai isolasi. Ini dari buku revisi ya. Jadi kasus konfirmasi yang asimptomatik atau tidak bergejala, kalau tidak dilakukan RT-PCR, maka bisa keluar dari ruang isolasi setelah 10 hari masa isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis terkonfirmasi. Jadi ini sudah selesai masa isolasinya, 10 hari setelah pemeriksaan yang positif sebelumnya. Kemudian kasus probable atau kasus konfirmasi yang simptomatik, yang ini biasanya dirawat ya. Kalau tidak dilakukan pemeriksaan PCR, maka masa isolasinya adalah 10 hari sejak tanggal onset pertama, ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan lainnya. Untuk yang probable kasus konfirmasi simptomatik yang punya hasil pemeriksaan PCR, saat ini cukup dilakukan 1 kali negatif, maka bila ditambah dengan 3 kali atau 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan, maka ini sudah dapat dikatakan selesai menjalani isolasi. Kriteria sembuh. Kriteria sembuh adalah bahwa memenuhi kriteria selesai isolasi, dan ini dikeluarkan dalam bentuk surat pernyataan sesuai pemantauan berdasarkan penilaian di Pasyankes di tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Ya, jadi pasien konfirmasi dengan gejala berat, kritis dimungkinkan memiliki hasil follow-up RT-PCR yang tetap positif karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian dari virus walaupun virusnya sudah tidak aktif. Jadi ini pasien sudah membaik tapi PCR-nya tetap positif, maka tidak perlu khawatir. Bila mana sudah melewati masa 14 hari, kemungkinan besar itu adalah karena bagian virus yang terdeteksi, tapi bukan virus yang aktif dan tidak infeksius. Kapan pasien dipulangkan? Dipulangkan bila hasil klinisnya menyeluruh baik radiologis maupun darah menunjukkan perbaikan dan oleh DPJP bisa dinyatakan boleh pulang. Dan pasien tersebut memang tidak ada lagi tindakan atau perawatan yang dibutuhkan, baik terkait COVID-nya maupun komorbidnya. Jadi kalau menurut DPJP klinis sudah baik, tidak perlu tindakan khusus, maka pasien dapat dipulangkan. Ini adalah tata laksana untuk berdasarkan pembagian gejala atau berat ringannya penyakit. Jadi intinya kalau tanpa gejala cukup isolasi mandiri di rumah 14 hari, diberi edukasi, minum vitamin C, ukur suhu, pasien dipantau oleh petugas kesehatan dan kontrol setelah 14 hari untuk pemantauan klinis. Bagi yang ringan juga saat ini didorong untuk isolasi mandiri di rumah, ya, atau boleh juga di Wisma Atlet atau rumah sakit darurat ya. Tetap diberi edukasi, diberikan vitamin C, dan karena ada gejala diberikan salah satu obat, apakah kloroquine atau hidroksikloroquine atau azitromisin, ya. Dan bila perlu ditambah oseltamivir atau Avigan, dan ini
Dapat juga diberikan terapi simptomatis seperti paracetamol untuk demamnya, dan kemudian bisa kontrol di FKTP setelah 14 hari. Untuk yang sedang, obatnya sama tapi bukan tapi ini diberikan bersamaan ya, dan pasien dirawat, ya, diberikan vitamin C dosis tinggi, dapat diberikan kloroquine atau hidroksikloroquine ditambah dengan azitromisin, ditambah oseltamivir atau Avigan, atau kalau punya Aluvia juga boleh ya, dan juga pemberian terapi simptomatik. Untuk yang gejala berat, maka pasien ini diberikan obat-obat yang sama dengan yang gejala sedang tadi, tetapi biasanya ini memerlukan tambahan obat-obat suportif lainnya, karena biasanya pasien dengan gejala berat ini ada komorbid dan biasanya sudah terjadi ARDS, sehingga perawatannya cukup complicated, dan kita mencegah jangan sampai terjadi perburukan yang mengharuskan pasien masuk ke ventilator, karena kalau masuk ke ventilator itu akan lebih kondisinya lebih berat lagi. Ya, sekarang masuk pada komorbid seperti judul dari seminar ini atau webinar ini. Ya, jadi komorbid pada COVID ini umumnya adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, PPOK, gangguan nafas lainnya, ginjal, hamil, asma, penyakit hati, kanker, dan terakhir adalah tuberkulosis. Demikian juga pasien-pasien yang meninggal, kalau tadi saya bicara tentang kasus yang positif, biasanya pasien meninggal juga disertai dengan komorbid yang sama, yang paling banyak adalah hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit ginjal. Ya. Beda sedikit kalau komorbid saja ginjal itu setelah saluran nafas, tetapi kalau untuk kematian ginjal itu nomor 4 ya, sebelum atau lebih banyak dari karena penyakit saluran nafas. Ya, karena tadi hipertensi merupakan komorbid yang paling banyak. Nah, saya bicara sedikit tentang komorbid ini, hipertensi ya. Pada pasien-pasien COVID dan hipertensi, bila mana memang mendapatkan ACE inhibitor dan angiotensin reseptor maka atau ARB, maka ini dapat mengurangi pembentukan angiotensin 2 dan meningkatkan angiotensin 1,7. Dan ini memberikan kontribusi untuk mengurangi inflamasi secara sistemik. Ya, kita tahu bahwa COVID ini menimbulkan inflamasi sistemik. Ya. Jadi dengan pemberian ACE inhibitor untuk pasien-pasien hipertensi ini atau ARB, maka ini dapat mencegah perburukan karena ARDS maupun myokarditis atau acute kidney injury. Jadi penggunaan obat ini dapat diteruskan. Ya. Untuk pasien diabetes mellitus, komorbidnya diabetes mellitus ini nomor 2 setelah hipertensi. Untuk pasien yang tidak kritis, injeksi insulin yang subkutan direkomendasikan ya. Dosisnya sesuai dengan dosis rawat jalan. Tetapi untuk pasien yang kritis maka dianjurkan pemberian continuous subcutaneous insulin infusion. Itu yang lebih disarankan ya, dan karena ini dikatakan memberikan efek yang lebih baik, dan bila mana kondisinya sudah stabil maka pasien bisa kembali mendapatkan anti diabetik oral seperti sebelum dirawat. Kita masuk sekarang pada PPOK pada COVID. Jadi pasien PPOK ini berisiko juga terhadap COVID seperti yang saya sampaikan tadi, ini setelah penyakit jantung ada COPD ya, atau PPOK, terutama itu PPOK yang berat, yang VEP1 prediksinya kurang dari 50%, dengan riwayat eksaserbasi yang sering dan memerlukan perawatan di rumah sakit, dan juga membutuhkan oksigen jangka panjang atau LTOT, dan gejala sesaknya menonjol. Maka ini berisiko untuk terjadi COVID ya. Ini kita lihat sebuah meta-analisis menunjukkan bahwa pasien-pasien PPOK yang berkaitan dengan peningkatan risiko COVID ini adalah dengan gejala yang berat, sehingga peningkatan risikonya bisa 5 kali lipat ya. Kemudian juga pasien PPOK ini harus dihimbau untuk
menerapkan upaya protokol kesehatan yang sangat ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Ya, bagaimana penata laksanaan PPOK pada masa pandemi ini? Pertama, bahwa disarankan kepada pasien untuk tetap menggunakan obat rutinnya setiap hari, ya, baik yang inhaler maupun yang oral. Ya. Kemudian juga dikatakan tidak ada bukti bahwa penggunaan ICS atau inhaler corticosteroid atau oral untuk PPOK ini harus dihindari selama masa pandemi. Jadi nggak ada bukti sehingga tetap bisa dipakai. Dan pasien PPOK dengan exacerbasi ini dapat terus ditata laksana sesuai dengan pedoman nasional yang sudah ada. Penggunaan inhaler corticosteroid untuk pasien PPOK dipertimbangkan pada pasien dengan riwayat rawat inap karena exacerbasinya, dan exacerbasi itu terjadi lebih dari 2 kali dalam 1 tahun dengan eosinophil darah yang lebih dari 300 sel per mililiter, ya, dan atau ada riwayat konkomitan dengan asma. Sekarang kita masuk pada asma. Jadi ternyata pasien asma ini juga merupakan komorbid dari COVID karena beresiko, ya, mengalami suatu hasil yang berat bila mana terjadi infeksi virus. Jadi dengan common cold saja bahwa asma ini lebih berat, apalagi kalau orang asma juga terkena dengan COVID. Ya. Maka jika asmanya tidak terkontrol, maka kalau ada serangan virus ini akan lebih buruk akibatnya. Oleh sebab itu diharapkan pasien-pasien asma ini juga memakai obat-obat rutinnya, ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang asma ini memiliki respon imun innate terhadap virus yang lambat dan juga defisiensi dari interferon beta 6 dan interferon beta 7 di paru, dan asma ini terutama pada lansia merupakan faktor risiko yang signifikan untuk COVID-19 dan terjadi gejala yang berat. Jadi sesama juga dengan PPOK, maka untuk pasien asma diharapkan tetap memakai obat-obat yang telah diresepkan, termasuk steroid inhalasi. Jadi jangan steroid ini ditinggalkan, karena bila mana ICS tidak dipakai akan memperburuk kondisi asmanya, dan juga tidak dianjurkan untuk menghentikan steroid oral jangka panjang pada pasien asma berat, karena ini akan berbahaya. Jadi pastikan pasien asma memiliki asma action plan yang tertulis. Jika mungkin hindari penggunaan nebulizer karena berisiko menularkan infeksi ke pasien lain dan petugas kesehatan ini kalau terjadi exacerbasi dan pasien harus ke IGD. Kalaupun harus memakai nebulizer, maka harus dipisahkan dengan pasien yang lain karena ada dugaan suatu prosedur medis seperti nebulizer ini akan menimbulkan aerosol. Jadi aerosol itu memang sebetulnya aerosol yang berasal dari nebulizer, tapi kalau pasien asma tersebut juga mengandung virus di dalam saluran nafasnya, bisa jadi pada saat dia mengeluarkan nafas atau batuk saat di nebulizer, maka virusnya akan ikut terbawa oleh aerosol yang terbentuk, dan ini berbahaya untuk orang sekitarnya. Dan untuk pemeriksaan spirometri pada masa pandemi COVID ini sebaiknya ditunda dulu, dihindari dulu, karena memang spirometri ini bukan sesuatu yang sito, yang emergensi, dan kita khawatir bahwa prosedur spirometri ini akan bisa menimbulkan transmisi. Ya. Pemberian steroid sebetulnya untuk COVID, ya, bukan untuk asma, untuk COVID tidak direkomendasikan oleh WHO, walaupun recovery study menunjukkan bahwa pemberian dexamethasone dosis rendah itu menurunkan 1/3 mortalitas pada pasien yang kritis dan menurunkan 1/5 mortalitas pada pasien yang mendapat terapi oksigen. Tetapi perlu diingat bahwa dexamethasone tidak bermanfaat pada pasien COVID-19 dengan gejala yang ringan. Ya.
Yang terakhir ini tuberkulosis ya. Jadi ternyata tuberkulosis juga merupakan salah satu komorbid yang kita temukan pada pasien-pasien COVID, dan untuk mencegah agar pasien TB jangan mengalami atau mendapat penyakit COVID ini, maka untuk kontrol ke rumah sakit atau pemberian obatnya, karena pemberian obat pasien ini adalah jangka panjang, maka lebih dipanjangkan. Kalau dulu diharapkan pasien kontrol setiap 2 minggu, maka sekarang bisa 1 bulan sekali di fase intensif dan 2 bulan sekali pada fase lanjutan. Untuk TBRO yang juga harus datang setiap hari, maka bisa diberikan obat setiap 7 hari. Dan pada pasien-pasien yang TBRO fase lanjutan bisa setiap 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi tentu saja karena obat dibawa ke rumah, maka harus ditingkatkan pemantauan dengan memanfaatkan teknologi VOT. VOT adalah Video Observed Treatment. Jadi pasien meminum obat dengan secara aktual, direkam dengan video dan dikirim pada petugas kesehatan. Dan bila mana pasien TB ini terkonfirmasi COVID dan harus dirawat, maka OAT-nya tidak boleh diputus, harus tetap diberikan dalam masa perawatan. Terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Andika. Ya, terima kasih Dr. Elina atas paparannya. Jadi tadi sama-sama sudah kita dengarkan tentang manajemen COVID-19 dan beberapa komorbid, mulai COVID pada pasien-pasien hipertensi atau juga diabetes mellitus, apalagi dengan penyakit paru obstruksi kronik dan TB paru. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawab akan kita lakukan di akhir presentasi dari Dr. Fani. Untuk pembicara kedua, paparan kedua akan disampaikan oleh Dr. Fani Fakrucha yang membahas tentang role of immunomodulator pada penyakit paru, jadi penyakit paru secara keseluruhan, dan mungkin ada penegasan pada COVID-19. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pada dasarnya sistem pertahanan tubuh kita mempunyai kemampuan untuk menangkal virus dan bakteri, tapi pada beberapa kondisi tentu ada beberapa hal yang diperlukan agar sistem imunitasnya dapat teraktivasi dengan baik. Jadi akan disampaikan oleh Dr. Fani Fakrucha yang merupakan staf divisi imunologi paru, Departemen Pulmonologi, Kedokteran Respirasi, Rumah Sakit Persahabatan. Untuk waktu, kami persilakan Dr. Fani. Ya, terima kasih Dr. Andika atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman sejawat semua, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya menyambung topik yang kedua, yang saat ini saya diberi topik mengenai peran dari imunomodulator pada penyakit paru pada umumnya. Jadi memang pada kesempatan ini bahasan yang akan dibahas lebih banyak mengenai peran dari imunomodulator terhadap penyakit-penyakit paru. Dan tadi seperti yang disampaikan Dr. Andika, bahwa sebenarnya tubuh kita ini sudah mempunyai sistem imun yang sudah sangat kompleks yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sebenarnya pada umumnya tubuh kita sendiri bisa memproteksi benda-benda asing atau partikel atau patogen yang dari luar yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, mungkin sebagai pendahuluan, berbicara tentang penyakit paru atau respiratory disease, seperti kita ketahui dari beberapa data yang ada di seluruh dunia, 5 besar penyakit
paru yang paling banyak itu yang sebelum pandemik ini terjadi ya, itu adalah COPD, asma, akut lower respiratory tract infection, salah satunya itu penyakit COVID-19, TB paru, dan juga kanker paru. Dan memang kalau sebagaimana kita ketahui juga, kelima penyakit respiratory disease ini menimbulkan banyak tingkat morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi. Ya, dari slide ini digambarkan bahwa kita bisa melihat angka di dunia, COPD itu menempati angka ketiga penyebab kematian di dunia, lung cancer angka tingkat ke-6, TB di peringkat ke-12 penyebab kematian, dan yang lainnya termasuk respiratory tract infection itu di peringkat ke-4. Nah, kalau berbicara tentang respiratory tract infection, infeksi saluran napas, itu kan sebagaimana kita ketahui itu terbagi dua bagian, itu yang ada yang upper respiratory tract infection, itu batasnya di pita suara, dan lower respiratory tract infection dari pita suara ke bawah, mulai dari trakea, bronchus, sampai ke pneumonia. Dan memang secara umum penyebab dari infeksi saluran napas itu lebih dari 80% penyebabnya adalah virus. Virus yang paling sering dulu adalah golongan rhinovirus atau golongan RSV, respiratory syncytial virus, adenovirus, dan influenza. Dan saat ini virus yang sedang naik daun juga sebagaimana kita ketahui adalah SARS-CoV-2. Ini juga penyebab dari respiratory tract infection, yaitu pneumonia. Dan penyebab lain selain dari virus adalah mikroorganisme lain seperti bakteri, jamur, atau parasit lainnya. Ada banyak penyebab patogen-patogen yang bisa menyebabkan terjadinya respiratory tract infection. Dan juga beberapa kelompok dari populasi yang sangat rentan terhadap respiratory tract infection itu ada golongan anak-anak dan golongan lansia. Jadi kalau golongan anak-anak itu mudah terjadi infeksi pada saluran napasnya diakibatkan karena sistem pertahanan tubuhnya yang masih belum sempurna, jadi yang masih terus berkembang, sehingga pertahanan tubuh terhadap infeksi virus atau bakteri lain itu menjadi tidak optimal. Selain itu juga penyebab yang paling kenapa anak-anak termasuk kelompok yang vulnerable terhadap respiratory tract infection itu karena pengaruh sosial dan lingkungannya, seperti jika anaknya sekolah di daycare atau berhubungan dengan siblings yang mungkin tertular di rumah, dan kebiasaan dari orang tua yang merokok. Dan juga ada faktor lain yang biasanya terjadi pada sekelompok kecil anak, itu pada anak-anak yang dengan gangguan imunodefisiensi primer, memang terjadi gangguan pembentukan sistem imun tubuhnya dari sejak lahir secara genetik, itu juga menyebabkan mereka rentan terhadap respiratory tract infection. Selain itu juga terdapatnya faktor keluarga, historical family yang berhubungan dengan alergik dan atopi, sehingga faktor imun dari anak-anak tersebut juga tidak terlalu baik. Kelompok kedua yang sangat rentan terhadap infeksi saluran napas itu adalah lansia. Lansia ini disebabkan juga karena sistem imunnya juga sudah tidak bekerja terlalu baik karena faktor dari usianya. Dan faktor penyebab lainnya kenapa pada orang tua juga, pada lansia juga sangat rentan terhadap respiratory tract infection itu karena gaya hidup dan faktor lingkungan. Mungkin gaya hidup seperti perokok, tinggal di tempat
polusi udara tinggi, dan lain sebagainya, dan sudah memiliki riwayat terhadap chronic respiratory disease sebelumnya seperti PPOK, chronic bronchitis, dan lain sebagainya. Ada lagi teori yang berhubungan dengan penurunan fungsi sistem imun pada orang tua itu yang dikenal dengan immunosenescence, jadi penuaan dari fungsi sel imun pada orang-orang yang lanjut usia. Mungkin sedikit saya merefreshing kembali bagaimana proses sistem imun yang ada dalam tubuh kita secara umum. Seperti kita ketahui, tubuh kita itu mulai memiliki sistem imun yang pertama itu adalah kenal dengan innate immunity. Jadi sistem imun yang pertama kali ada pada sistem imun yang pertama kali berperan untuk melawan patogen atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Sistem innate immunity ini bisa berupa mechanical, jadi mulai dari epithelial barrier, jadi barrier saluran napas yang sangat tight, sangat ketat, sehingga dia bisa menahan patogen itu masuk ke dalam saluran napas. Di situ juga terdapat, seperti kita ketahui, terdapat silia, terdapat sel globet yang menghasilkan mucus, dan juga di situ juga ada sebagian IgA yang bisa berperan sebagai humoral antibody di saluran napas. Nah, jika seandainya patogen itu mampu melewati mechanical barrier tersebut, sehingga si kuman patogen itu bisa masuk ke dalam sel saluran napas kita, dan dia akan dikenali pertama kali oleh innate immunity. Memang waktu imunitas innate ini hanya beberapa jam, mungkin dalam waktu 1 hari prosesnya. Setelah itu dia akan berubah membentuk satu imunitas yang adaptif yang bisa bertahan lebih lama. Kita lihat dari sistem imun innate ini, tadi seperti saya katakan, jika satu patogen itu atau alergen bisa melewati barrier mechanical, dia akan dikenal oleh reseptor yang ada di epithel saluran napas yang kita kenal dengan PRR, pathogen recognition receptor. Nah, dia akan berikatan dengan patogen tersebut yang dikenal dengan PAMS ini. Setelah itu, dengan adanya ikatan ligan dan reseptor ini, dia akan menstimulasi bekerjanya dendritic cell yang ada di epitel saluran napas atau makrofag alveolar yang ada di sekitaran epitel untuk bekerja sebagai antigen presenting cell. Jadi dia akan bekerja sebagai tentara pertama yang akan melakukan fagositosis terhadap benda asing atau patogen tersebut. Setelah benda asing atau patogen itu dari fagositosis oleh dendritic cell atau makrofag, dendritic cell atau makrofag ini akan berperan sebagai APC yang akan mempresentasikan peptide dari patogen itu ke sel T ataupun nanti ke sel B sebagai nanti permulaan adaptif imun itu terbentuk. Di samping saat dia si dendritic cell atau makrofag itu memfagosit patogen, dia juga terus mengeluarkan cytokine pro-inflamasi. Tujuannya adalah untuk merekrut semua seperti NK cell, sel mast, dan sel T, tujuannya untuk membantu eliminasi dari patogen yang masuk ke tubuh kita. Selanjutnya, setelah si dendritic cell tadi mempresentasikan si patogen ke sel T dan sel B yang ada di lymphoid node atau di seluler, di circulation. Selanjutnya sel T itu akan mengaktifkan banyak sitokin proinflamasi seperti kita ketahui, ada interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, dan lain sebagainya. Dan sitokin proinflamasi ini tujuannya untuk membuat
dan merekrut banyak lagi tentara-tentara yang bisa melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Dan juga salah satunya si sel T ini juga akan mempresentasikan ke sel B yang bersifat yang dapat menghasilkan imunoglobulin. Tujuannya adalah sebagai antibodi yang dapat mengenali secara spesifik si antigen yang masuk, sehingga nanti pada infeksi berikutnya mereka sudah terdapat imunitas terhadap antigen tersebut. Ya mungkin itu sedikit, kita lanjut ke pembahasan mengenai imunomodulator. Jadi berbicara tentang imunomodulator, mungkin kita samakan persepsinya, masuknya dari imunomodulator itu adalah sesuatu yang dapat memodulasi dari sistem imun kita. Jadi berbeda dengan imunosupresan. Kalau imunosupresan kan berarti menekan sistem imun, which is berarti kalau misalnya terjadi badai sitokin atau hypersensitivity atau hal lainnya yang menyebabkan terjadinya inflamasi berat, nah itu kita butuh imunosupresan karena kita akan menekan proses inflamasi yang hebat tersebut. Kalau imunomodulator maksudnya bagaimana suatu obat ini dapat memodulasi si sistem imun sehingga jika saat ada patogen itu sistem imunnya kurang baik, dia dapat meningkatkan sistem imun, atau pada suatu sisi yang pada keadaan seperti alergik pada pasien asma, itu dia bisa memodulasi sehingga respon inflamasinya tidak terlalu berlebihan. Jadi memang tujuan dari diskusi kita kali ini sebenarnya saya lebih ke arah review mengenai apa saja sih peran dari imunomodulator terhadap kesehatan atau penyakit yang ada di paru. Jadi memang tadi seperti saya katakan, jadi dia bisa bersifat sebagai immunostimulation saat ada infeksi. Jadi respon imunnya yang tadinya mungkin pada orang dengan sistem imun yang sangat rendah, dia bisa mempersiapkan dirinya dengan respon imun yang baik sehingga dia bisa melawan infeksi yang ada pada tubuhnya. Atau dia bisa sebagai immunoregulation, nanti dia bisa menekan proses inflamasi yang sehingga toleransi dan inflamasinya akan menurun, sehingga terjadi yang kita butuhkan adalah sebenarnya respon yang seimbang untuk pada sistem imun. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beberapa kepustakaan, imunomodulator yang non spesifik itu cukup banyak, dan rata-rata biasanya berasal dari bagian fragmentasi dari bakterial yang ada gitu. Jadi tergantung dari pabrik yang memproduksi obat tersebut, dia mengambil fragmen yang mana, seperti OM95 itu merupakan lysat dari beberapa bakteri, atau ada juga yang berasal dari dipeptide sintetik, atau juga ada yang berasal dari mix dari bagian proteoglycan dan ribosomnya. Atau beberapa produk lain memang berasal dari lysat yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Ya, mungkin saya mau membahas salah satu dari non-spesifik imunomodulator tersebut, itu salah satunya ada OM85. Jadi dia bisa, seperti saya katakan tadi, dia bisa memodulasi sistem imun sehingga dapat memproteksi tubuh dari infeksi bakteri ataupun viral. Jadi kalau sistem kerjanya adalah karena obat ini sifatnya bisa oral, topikal bisa lewat lingual ataupun nasal. Misalnya kalau dia administrasi masuk lewat saluran cerna, obat itu akan terdegradasi di saluran cerna dan dia akan bersifat sebagai antigen. Jadi dia karena dia isinya adalah lysat dari beberapa bakteri, jadi dia akan bisa sebagai antigen dan dikenal prosesnya seperti sistem imun yang tadi saya jelaskan. Di sana karena itu ada di saluran cerna, jadi di situ ada namanya associated lymphoid tissue yang ada di saluran cerna,
yang mungkin dulu kita kenal ada yang namanya bagian dari folikel yang ada di saluran cerna itu yang namanya plaque Meyer. Di situ yang bersifat sebagai lymphoid follicle. Di sana dia akan dibentuk sel aktivasi dari dendritic cell yang nanti akan melewati kaskade seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, salah satu juga yang bisa dihasilkan dari modulasi dari ON85 ini adalah dia bisa memodulasi pembentukan dari IgA. Jadi IgA yang terbentuk akibat aktivasi dari sel B itu bisa masuk ke pembuluh darah dan selanjutnya dari pembuluh darah masuk ke pembuluh darah dan saluran limfa, dia masuk ke seluruh mukosa associated lymphoid tissue termasuk yang ada di saluran pernapasan, sehingga kadar IgA yang kita butuhkan sebagai antibodi humoral pada saluran napas itu menjadi lebih tinggi. Ya, ini sedikit skematisnya. Jadi si Lysat yang tadi bakteri Lysat itu dikenal sebagai bentuknya patogen, fragmentasi dari patogen. Dia akan berikatan, dia akan ditangkap oleh dendritic cell. Dendritic cell akan menghasilkan sitokin proinflamasi yang nanti juga akan menghasilkan banyak. Salah satunya yang dihasilkan adalah aktivasi dari sel B. Sel B ini nanti akan menghasilkan salah satunya IgA. Dan juga karena pada sistem imun dia akan menghasilkan semua sitokin proinflamasi, termasuk adalah antiviral sitokin. Itu salah satunya ada interferon alfa dan interferon gamma, seperti itu. Ya, ini seperti saya jelaskan tadi juga, dia akan bersifat sebagai patogen. Nanti dari hasil penelitian dikatakan pemberian OM85 ini dapat meningkatkan recruitment dari sel efektor imun, jadi sel yang berperan dalam fagositosis atau yang melawan patogen seperti NK cell atau monocyte. Dia juga akan membentuk keadaan di mana menghasilkan interferon alfa, interferon beta, interferon gamma yang dalam keadaan tersebut dia bisa berperan sebagai sitokin proinflamasi yang bisa melawan virus yang masuk, gitu. Termasuk salah satunya kalau virus ya SARS-CoV-2 juga termasuk dalam golongan virus. Dan juga dia meningkatkan stimulasi dari adaptif imun response seperti CD8. Ini yang tadi menghasilkan, dan satu lagi yang juga meningkat kalau kita lihat adalah kadar interleukin 10 yang kita tahu sebagai marker antiinflamasi. Sebenarnya dia interleukin 10 ini berperan sebagai jadi pada saat terjadi inflamasi yang berat, interleukin 10 kalau dihasilkan cukup baik, dia berperan sebagai sesuatu yang menyeimbangkan inflamasi tersebut. Ini juga bagian yang memperlihatkan pada innate immunity pada pemberian OM85 ini dia akan membentuk sinergitas dari TLR, toll-like receptor, terus polymononuclear cell recruitment, respon pro-inflamasi, increase secretion antiviral cytokine, dan aktivasi dari NK cell. Pada bentuk berikutnya, dia akan mengaktifasi sel B menghasilkan IgA, dan juga secara regulatori dengan pemberian OM85 atau imunomodulator, dia menyebabkan, kita harapkan adalah dendritic cell yang awalnya mungkin masih immature atau masih ada di bone marrow itu bisa lebih siaga nanti jika terjadi infeksi berikutnya. Nah, karena ini salah satu yang imunomodulator yang ada di Indonesia, yaitu OM85, ini terdiri dari 21 strain bakteri yang berbeda. Jadi dapat dilihat di sini dia terdiri dari strain bakteri gram negatif dan gram positif, itu ada 21 macam, dan ke-21-nya dapat strain itu dapat dikenal sebagai
patogen yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya diindikasikan sebagai tujuannya pada penelitian sebelumnya. Saat ini digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi rekuren pada kondisi pasien-pasien dengan penyakit paru kronik, salah satunya PPOK atau bronkitis kronik, atau penyakit paru kronik lainnya, dan juga biasanya bisa digunakan pada anak-anak dengan yang berisiko tinggi atau pada dewasa orang lanjut usia, dan juga biasanya dapat diberikan pada keadaan terapi pasien-pasien dengan infeksi saluran napas atas. Jadi kalau kita lihat beberapa jurnal yang menjelaskan mengenai OM85 ini kalau kita lihat hasil sitokin proinflamasi, sitokin yang dihasilkan saat pemberian OM85, dari hasil penelitian ini dikatakan pada pemberian OM85 itu sebanyak ada 100 mikrogram dan 1000 mikrogram dihasilkan. Kalau yang LPS berarti ini kontrolnya, jadi pada percobaan, pada hewan percobaan itu ada tikus yang diberikan LPS sebagai kontrol, yaitu lipopolysaccharide yang ada di bakteri gram negatif. Kita lihat pada akhirnya kadar interleukin 6-nya naik cukup signifikan. Dan kita lihat pada pemberian OM85 terdapat peningkatan dari interleukin 6, tapi kadar peningkatannya tidak terlalu signifikan. Seperti kita ketahui, interleukin 6 sebenarnya adalah sitokin proinflamasi yang kalau jumlahnya berlebihan itu dapat merusak organ tubuh yang lainnya. Dan berikutnya dilihat juga interleukin 10, ini adalah sitokin anti-inflamasi, sitokin baik. Dan kita lihat di sini dengan pemberian OM85 memang dibandingkan dengan kontrol itu adalah pemberian dengan LPS, itu jumlahnya sitokin anti-inflamasi jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Dan juga kita lihat produksi dari B-cell associated factors-nya ini. Jadi nanti B-cell associated factor ini akan induksi produksi dari IgA. Dari sini kita lihat dari grafiknya bahwa dengan kontrolnya itu pemberian lipopolysaccharide dibanding dengan pemberian OM85 itu perbedaan induksi dari BAF-nya tidak berbeda signifikan. Jadi sebenarnya dapat disimpulkan kalau dari penelitian ini adalah dengan pemberian OM85 itu aktivasi dari imunitas humoral itu cukup baik. Dan ini ada penelitian lain yang khusus dilihat pada pasien dengan PPOK. Seperti kita tahu PPOK itu yang tantangan terberat adalah infeksi yang berulang karena infeksi saluran napas yang berulang. Dan dilihat pada pasien ini, pada penelitian ini, pemberian OM85 itu tampak dapat meningkatkan produksi dari interleukin 10. Interleukin 10-nya seperti yang ada di warna ini. Jadi yang dapat OM95, yang tidak dapat, itu produksinya jauh lebih tinggi. Dan satu lagi yang berhubungan dengan viral infection, itu kita membutuhkan interferon, sitokin, marker interferon. Itu biasanya tujuannya adalah untuk kita butuhkan untuk against viral infection, termasuk mungkin karena memang kalau dari saya baca-baca selama ini, yang berhubungan dengan SARS-CoV-2 sebenarnya saya belum mendapatkan penelitian yang benar-benar sudah publish mengenai apakah ada imunomodulator yang cocok untuk pemberian pada pasien dengan COVID-19. Namun kalau kita lihat seperti ini, dengan pemberian OM85, dia dapat merilis konsentrasi yang interferon alfanya tidak terlalu tinggi, tapi dapat menjadi bekal untuk
melawan virus infeksi viral infection yang masuk ke dalam tubuh. Jadi secara kesimpulan OM85 itu maksudnya atau imunomodulator pada umumnya ini intinya adalah untuk membentuk keadaan terutama aktivasi dari atau maturasi dari dendritic cell yang sebelumnya mungkin masih belum cukup baik, tapi dalam keadaannya sangat ringan, dan dendritic cell juga sudah sangat siaga yang dapat membuat tubuh kita itu dalam kondisi yang istilahnya mungkin pre-alert, jadi dia siaga gitu dalam mempersiapkan diri untuk memproteksi terjadinya infeksi pada berikutnya. Ya, ini khusus untuk produknya. Beberapa literatur review atau beberapa penelitian, salah satunya berhubungan dengan otis media, mungkin ini berhubungan dengan infeksi saluran napas atas. Pemberian OM85 ini dapat menurunkan sekitar 79% episodik dari otis media dibandingkan dengan placebo. Penelitian lain berhubungan dengan tonsilitis akut yang recurrent pada anak-anak, juga melibatkan 131 pasien. Ini juga dapat dari hasil penelitian itu dikatakan dapat menurunkan angka recurrent akut tonsilitisnya di angka 76%. Dan untuk rhinosinusitis juga masih ke infeksi saluran napas atas, dapat mengurangi reinfeksi sebanyak 45% dengan pemberian OM85 dibanding dengan placebo. Dan simptomnya juga terdapat peningkatan gejala yang cukup signifikan, mulai dari pengurangan sakit kepala, puluhan nasal, batuk, dan expectoration-nya. Dan yang terakhir ini berhubungan dengan paru, yaitu pada pasien dengan chronic inflammatory disease seperti PPOK dan chronic bronchitis, terutama pada orang lanjut usia. Dari hasil penelitian ini, pemberian OM85 ini dapat menurunkan eksacerbasi sebanyak 20%. Dan juga pada chronic bronchitis, dari penelitian itu juga dapat menurunkan eksacerbasinya sekitar 40%. Ya, mungkin cukup segitu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Andika sebagai moderator. Ya, baik, terima kasih Dr. Fani atas paparan yang sangat menarik. Karena seperti kita ketahui, banyak sekali saat ini produk-produk yang mengaku sebagai imunomodulator, terutama untuk pasien-pasien yang menderita COVID-19. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita segera masuk pada sesi tanya-jawab. Saya melihat pertama partisipan kita cukup banyak, ya. Tadi saya diinfokan jumlah peserta yang terdaftar sudah 1000-an, dan yang saat ini yang sudah hadir kurang lebih 619 peserta, dan itu masih banyak sekali yang menunggu persetujuan dari host. Jadi ada banyak pertanyaan yang saya catat. Mungkin untuk Dr. Erlina, tapi ini sifatnya mungkin mendasar. Pertama, dengan masa pandemi yang sudah 3 bulan ini, apakah pasien-pasien yang tanpa gejala tadi tetap dilakukan rapid test atau swab PCR, dok? Silakan, ya, dok. Terima kasih. Ini karena ini pandemi dan pasien, artinya orang masyarakat banyak yang tidak bergejala, itu katanya bisa sampai 40% dari semuanya. Dan untuk Indonesia ini cukup banyak, ya. Dan kalau kita lihat kapasitas laboratorium kita, sepertinya Indonesia tidak akan mampu memeriksa semua orang yang tidak bergejala untuk mengkonfirmasi apakah positif atau bukan. Jadi barangkali itu tidak mungkin dilakukan, tetapi ada prioritasnya. Prioritasnya adalah orang yang bepergian atau riwayat kontak erat dengan
pasien yang probable ataupun terkonfirmasi atau tenaga kesehatan yang merawat pasien. Jadi ini harap dilakukan swab secara berkala. Ya. Jadi yang penting adalah saat ini kita menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker. Dengan kita memakai masker, itu sudah saling melindungi. Saya pakai masker melindungi orang sekitar saya, dan orang sekitar saya pakai masker melindungi saya. Dan itu sudah cukup. Dan lagi pula, kalau kita orang-orang yang tidak bergejala, walaupun mungkin ada virus di dalam tubuhnya, itu imunitasnya cukup baik, sehingga bisa mengendalikan virus atau mengkontrol virusnya sehingga tidak menimbulkan gejala. Ya. Jadi intinya itu saja, lakukan protokol kesehatan. Tidak mungkin memeriksa semua orang yang tidak bergejala ini. Ya, baik dok. Jadi satu lagi untuk Dokter Alina terkait KMK terbaru, ini kan masih ada polemik dok. Jadi jika ada pasien yang sudah diisolasi di rumah sakit kurang lebih 13 hari, tetapi hasil terakhirnya masih swab positif, apakah masih diperlukan swab ulang di layanan kesehatan atau hanya cukup isolasi mandiri, kemudian kalaupun dilakukan isolasi mandiri berapa lama lagi dok? Ya, sekarang isolasi mandiri itu tidak mesti 14 hari, tapi minimal 7 hari untuk pasien-pasien yang pulang dalam keadaan seperti yang disebutkan tadi. Jadi memang dikatakan kalau ada fasilitas, kita boleh untuk follow up melakukan pemeriksaan PCR, tetapi bila tidak ada fasilitas, maka cukup 10 hari setelah onset pertama kali ada gejala, ditambah minimal 3 hari bebas dari gejala, apakah itu gejala demam atau gejala respirasi lainnya atau gejala saat pasien ini masuk. Ya. Jadi cukup demikian untuk bisa memulangkan pasien. Ya, namun dikatakan untuk pasien-pasien yang berat itu cukup 1 kali pemeriksaan negatif maka bisa dipulangkan. Kalau dulu kan harus 2 kali. Ya, ini mengapa mungkin Kemenkes membuat demikian? Saya mengerti karena buku pedoman itu kan untuk seluruh Indonesia, dan kita tahu di setiap tempat Indonesia itu akses atau kapasitasnya itu berbeda-beda. Jadi mungkin pemerintah mencari jalan tengahnya. Ya, tetapi untuk yang fasilitas yang mempunyai kapasitas pemeriksaan untuk PCR, saya tetap menganjurkan untuk menyatakan sembuh itu adalah 2 kali negatif. Ya. Jadi poinnya kalau misalnya fasilitas di tempat sejawat ada swab, dan itu memungkinkan sekali, tetap dilakukan pemeriksaan swab ya dok ya, Dokter Alina? Ya. Ya. Kemudian masih untuk Dokter Alina dok, terkait tadi dikatakan salah satu komorbid COVID ini kan asma, ya, dan banyak pada pasien asma itu interferon alfa-nya kan turun dok. Jadi sebenarnya peran dari interferon alfa itu apa pada asma, dan juga apakah juga memegang peranan pada COVID-19, dok? Ya, jadi dikatakan bahwa interferon ini kan memberikan peran, memberikan alert atau sinyal kepada makrofag ataupun T-sel untuk bereaksi bila ada virus yang masuk, gitu ya. Tapi kalau memang ini interferonnya rendah, maka kemampuan untuk memberikan sinyal kepada sel T itu akan berkurang. Oleh sebab itu, memang mengapa pasien-pasien dengan penyakit kronik seperti asma ini yang interferonnya berkurang, kemungkinan untuk mendapatkan COVID itu lebih tinggi dari orang yang tidak asma. Ya. Begitu. Mungkin dari Dokter Fani bisa menambahkan dok terkait peran interferon alfa ini, terutama untuk penyakit-penyakit paru yang lain. Iya, ya dok. Memang seperti tadi dijelaskan Dr. Erlina, golongan interferon itu kita butuhkan terutama untuk
apa namanya viral infection dan juga bakteri intraseluler seperti TB. Jadi memang apa namanya dengan kalau tubuh itu tidak kemampuan dia untuk memproduksi interferonnya rendah, berarti kemampuan dia untuk merekrut apa namanya neutrofil atau makrofag atau sel-sel lain, sel T yang lain yang dibutuhkan untuk mengeliminasi patogen berarti juga akan rendah, sehingga sistem imunnya gagal untuk memerangi patogen sehingga terjadilah yang dinamakan dengan sakit. Ini seperti itu, Dok. Jadi secara umum memang interferon dia lebih banyak dia dapat sebagai marker proinflamasi yang untuk merekrut apa namanya sel-sel neutrofil untuk menyerang patogen virus atau bakteri intraseluler seperti TB. Ya, Dok. Ada tambahan pertanyaan lagi untuk Dr. Fani. Jadi kita tahu, Dok, dari secara epidemiologis kita lihat sekarang pada anak-anak yang terdampak COVID-19 ini banyak keluhannya tidak begitu berat atau mungkin juga sifatnya ringan. Apakah itu faktor imunitas itu memegang peranan penting atau apakah ada alasan yang menjadi reason kenapa pada anak-anak keluhannya banyak yang ringan ataupun tanpa gejala, Dok? Iya, Dok. Memang seperti yang kita ketahui, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala yang ringan atau menjadi berat. Gitu. Salah satunya adalah memang sistem imun. Jadi sistem imun yang cukup baik biasanya dia dapat menyebabkan eliminasi dari virus itu cukup baik sehingga badai sitokinnya tidak terlalu berlebihan. Jadi biasanya memang pada anak-anak mungkin pada keadaan yang karena yang menyebabkan kondisi berat pada pasien COVID-19 kita ketahui adalah badai sitokin yang berlebihan. Jadi respon imun yang berlebihan pada kondisi seperti itu sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih berat seperti ARDS pada paru. Sehingga mungkin pada anak-anak memang karena kita tahu sistem imunnya belum begitu mature, sehingga dalam keadaan itu kalau seandainya tapi sebenarnya seperti kita ketahui juga anak-anak sebenarnya ada juga ya yang memiliki gejala cukup berat gitu. Jadi memang faktornya banyak yang menyebabkan kenapa pada anak kadang gejalanya cukup ringan gitu. Ya. Dok, ada banyak pertanyaan yang masih membingungkan, Dok. Mungkin perlu penjelasan yang membedakan antara imun supresi dan imun modulator. Karena banyak pertanyaan di sini yang kalau saya rangkum masih rancu antara imun supresi dan imun modulator. Mungkin Dr. Fani bisa jelaskan lagi, Dok. Ya, tadi mungkin sejak di awal saya jelaskan ya. Jadi beda imunosupresan dengan imunomodulator. Mungkin imunosupresan dulu. Imunosupresan berarti kan biasanya kita gunakan pada pasien dengan autoimun atau berarti biasanya adalah golongannya itu anti interleukin apa atau golongan steroid. Steroid kan juga imunosupresan yang pada umumnya gitu dia bisa mensupresi banyak faktor proinflamasi. Jadi memang imunosupresan tujuannya adalah untuk menekan sistem badai sitokin proinflamasi itu dia akan bisa menekan itu gitu. Beda dengan imunomodulator dia adalah tujuannya untuk memodulasi. Jadi dia membuat sedemikian rupa sistem imun kita ini jauh lebih baik seperti keadaan yang ideal seperti itu. Jadi pada keadaan misalnya terjadi infeksi, dia dapat meningkatkan sistem imun kita
atau pada keadaan yang terjadi infeksi yang berlebihan, dia menghasilkan yang tadi saya katakan interleukin 10 yang bersifat antiinflamasi, sehingga dia dapat menurunkan respon imun yang berlebihan tersebut. Jadi karena seperti kita ketahui respon imun yang sangat berlebihan itu juga sangat berbahaya bagi tubuh kita. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Ya, baik terima kasih Dr. Fani. Mungkin ke Dr. Alina, Dok, ada pertanyaan. Dengan berbagai macam komorbid tadi, apakah penanda imunitasnya juga berbeda-beda, Dok? Kemudian kalau tidak, secara umum untuk mengetahui kemampuan imunitas seseorang itu yang kita periksakan apa? Silakan Dr. Alina. Ya. Jadi tadi kan komorbid yang saya sampaikan adalah kalau kita lihat umumnya penyakit kronik. Jadi kalau memang kita tahu penyakit kronik itu lambat laun akan membuat sistem imunitas seseorang itu akan menurun, ya. Dan secara umum kita bisa melihat barangkali kalau melihat sistem imun kita bisa lihat TNF alpha atau nanti Dr. Fani koreksi ya, atau interleukin 1B. Ya. Tapi itu secara umum. Namun kalau untuk COVID ini, kalau kita ingin melihat kejadian inflamasinya yang dominan biasanya kita periksa adalah interleukin 6. Oke, baik. Terima kasih. Demikian, Dr. Andika. Dr. Fani ada tambahan, Dok? Iya, Dok. Memang kalau dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan imunopatogenesis COVID-19 gitu, memang saat ini yang di beberapa jurnal itu menyebutkan badai sitokin, ya, Dok, yang mungkin udah pada sering mendengar juga. Badai sitokin ini yang memang berperan itu adalah interleukin 6. Dan kalau kita lihat dari patogenesis ARDS secara umum juga itu adalah yang berperan utama itu interleukin 6 dan TNF alpha. Jadi memang kalau berhubungan dengan COVID, sitokin inflamasi yang dihasilkan yang sangat berbahaya yang kita takutkan di beberapa literatur itu adalah interleukin 6. Ya. Ada pertanyaan lagi, Dr. Alina, tentang apa alasannya atau mungkin ada faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang yang pasca pengobatan TB misalnya timbul sequelae yang berat, sedangkan pada orang lain ada yang sembuh tanpa gejala sisa. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi, apakah itu juga terkait dengan pemberian imunomodulator atau ada faktor-faktor imunitas lain, Dok? Ya, khusus untuk TB, itu kan penyakit kronik yang memang terjadi karena ada penurunan sistem imun. Jadi memang ada faktor imunitas untuk dia menjadi severe atau sakitnya menjadi lanjut. Tapi untuk gejala sisa, kalau pasien sudah sembuh, yang berperan sebetulnya adalah luasnya lesi di paru. Jadi kalau lesinya hanya sedikit di apex, untuk kita bicara TB ya, kalau lesinya hanya sedikit di apex, maka biasanya itu akan sembuh sempurna tanpa gejala. Tetapi kalau lesinya luas, sudah banyak fibrotik, banyak kalsifikasi, apalagi kalau kemudian juga ada terjadi bronkiektasis, maka ini akan menimbulkan gejala sisa, artinya kapasitas parunya berkurang, pasien kadang-kadang juga masih dengan sesak, dan apalagi kalau ada bronkiektasis akan terjadi batuk berulang. Jadi memang imunitas berperan untuk melihat kejadian timbulnya penyakit dan juga perjalanannya, tetapi untuk patokan melihat apakah seseorang akan mengalami gejala sisa seperti batuk atau sesak, itu kita lihat dari lesi fototorak pada saat memulai pengobatan. Jadi kalau sudah luas, fibrotik luas, apalagi juga ada kavitas yang luas dan gambaran bronkiektasis dan kalsifikasi, nah ini biasanya walaupun sembuh secara bakteriologis dan juga secara klinis, tetapi akan menimbulkan gejala sisa. Nah,
khusus untuk COVID. Nah, COVID ini kan bukan penyakit yang kronis, tapi penyakit yang akut. Nah, uniknya pada COVID ini juga pada beberapa pasien itu menimbulkan gejala sisa berupa fibrosis. Ya, jadi kalau kita tahu kan kalau pneumonia virus biasanya karena dia akut, dia sembuh sempurna tuh, nggak ada lesi di parunya. Tapi khusus untuk COVID ini memang COVID ini sangat unik, banyak yang kita harus pelajari karena ilmunya sangat berbeda ternyata ya, bahwa ternyata fibrosis itu terjadi pasca infeksi pada COVID. Dan tentu saja kalau fibrosisnya cukup luas, pasiennya mungkin masih kadang-kadang merasa ada, tergantung juga fibrosisnya ada lokasinya di mana ya, ada mungkin merasa agak-agak sesak sedikit begitu. Ya, Dok. Kalau diberikan obat-obat imunomodulator sebelum seseorang tadi menderita penyakit paru atau sebelum tertular COVID-19, apakah itu dibolehkan, Dok? Boleh, kan ini kan dalam upaya pencegahan ya, kita ingin mempertahankan sistem imun kita itu cukup baik dalam mengendalikan kalau ada terjadi infeksi apapun. Boleh, ya. Oke. Selanjutnya Dr. Fani, kalaupun obat-obat imunomodulator ini diberikan, terutama untuk jangka lama, apakah ada efek sampingnya? Kemudian harusnya apakah ada dosis maintenance-nya? Silakan Dr. Fani. Ya, terima kasih Dr. Andika. Ya, tadi di slide juga presentasi saya memberikan pemaparan bahwa imunomodulator itu cukup banyak yang ada saat ini gitu. Jadi ada yang imunomodulator berasal dari fragmentasi dari bakteri yang sudah dimodifikasi, ada imunomodulator yang berasal dari ekstrak mungkin sifatnya herbal dan lain sebagainya. Cuma mungkin yang saya lebih tekankan di sini karena produknya itu adalah OM85, tadi juga saya sudah menjelaskan, kalau pemberian OM85 yang sudah tersedia di Indonesia itu yang produksi dari Actavis, itu bronchovaxom. Nah, pemberiannya itu kalau dari penelitian yang sudah dilakukan, itu pemberiannya ada, jadi bentuknya itu adalah pemberian sebagai profilaksis gitu. Jadi sediaannya kan ada 2, ada 7 mg dan 3,5 kayaknya. Dan yang 7 mg biasanya pada orang dewasa, 3,5 untuk anak-anak. Jadi pemberiannya karena kita tadi tujuannya adalah untuk membuat tubuh ini alert dari kondisi pre-alert terhadap infeksi yang akan datang. Jadi pemberiannya itu biasanya adalah dalam waktu 3 bulan pada 10 hari di setiap bulannya. Jadi 3 bulan berturut-turut, 10 hari di tiap bulannya, dan dengan kondisi seperti itu, biasanya dari hasil penelitian yang tadi saya jelaskan, kadar interleukin dan aktivasi dari BAFF-nya untuk memproduksi IgG-A-nya itu sudah cukup optimal. Dan pemberiannya biasanya cukup segitu. Kalau perlu diulang, berarti karena sistem imun kan sifatnya seperti kita ketahui IgM, IgG itu kan punya seperti vaksin. Kalau vaksin juga kan kita ada batas waktunya. Jadi pemberiannya itu juga biasanya boleh diulang kembali di tahun berikutnya. Jadi tiap tahun kita bisa pemberian imunomodulator yang OM8 ini khusus OM85 ya, karena bentuk pemberian dari setiap imunomodulator tiap produknya pasti berbeda-beda gitu. Gitu, Dok. Ya, ini terkait vaksin tadi Dr. Fani sampaikan, ini ada pertanyaan, apakah OM85 ini akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding imunisasi, atau apakah lebih baik digabung dengan imunisasi, atau apakah efektif kalau digabung? Ya, kalau untuk penelitiannya si bronchovaxom ini, kalau vaksin kan spesifik ya Dok. Jadi misalnya kata vaksin influenza, yaitu memasukkan strain HIB gitu, Haemophilus influenza, atau vaksin polio kita memasukkan satu spesifik kuman atau
kuman polio atau virus polio yang inactivated, misalnya seperti itu. Jadi dia vaksin itu spesifik terhadap satu penyakitnya. Beda dengan imunomodulator, ini dia tadi seperti OM85 atau bronchovaxom ini dia terdiri dari 21 strain. Jadi strain bakterinya itu sangat banyak. Sehingga yang tujuan goalnya hanya untuk menyiapkan tubuh kita lebih alert seperti itu. Jadi kalau ada kuman yang masuk, dendritic cell kita udah matur, interleukin kita sudah diproduksi dengan cukup baik, IgA kita di saluran napas juga ada dengan baik, sehingga kalau dibandingkan dengan vaksin, ininya beda, maksudnya purpose-nya beda, tujuannya beda. Tapi kalau seandainya dari penelitiannya si bronchovaxom ini, pemberian imunomodulator dengan vaksin tertentu seperti pada orang lansia, pemberian vaksin influenza dikombinasi itu angkanya cukup lebih efektif gitu, Dok. Jadi angka kejadian influenza pada dewasa jauh lebih berkurang. Artinya kalau dikombinasikan dengan imunisasi akan lebih jauh lebih bermanfaat ya, Dok. Yeah. Ya, kemudian jika ada pertanyaan masih terkait dengan OM85 ini, tadi Dr. Fani sampaikan OM85 ini dapat memodulasi imunoglobulin A, ya. Tapi bagaimana kalau dengan IgM dan antibody-nya, Dok? Terutama kalau kita kaitkan dengan terhadap bakteri atau terhadap virus tertentu yang orang-orang yang tertular COVID-19. Iya, Dok. Kalau yang kita harapkan adalah IgG dan IgM spesifik untuk SARS-CoV, mungkin enggak ya, Dok, karena yang kita masukkan adalah bukan komponen dari SARS-CoV-2 itu, virus SARS-CoV. Jadi, kalau dari beberapa penelitian itu, IgG dan IgM itu terbentuk khusus untuk strain bakteri-bakteri yang ada di di OM85 itu 21 strain bakteri lyset yang ada di situ, itu terbentuk IgG dan IgM-nya, cuma memang tidak dalam bentuk yang tinggi karena memang dari penelitiannya yang dimodulasi adalah ke arah pembentukan IgA-nya di saluran napas dan saluran cerna, di semua mukosal, seperti mukosal associated lymphoid tissue. Jadi semua mukosa yang mempunyai lymphoid tissue, situ IgA-nya diproduksi dengan baik. Seperti kita ketahui, IgA kan sebenarnya salah satu dari respon humoral yang bisa bekerja mengeliminasi patogen yang ada di saluran napas tersebut. Ya, mungkin saya pertama mohon maaf, saya nggak bisa memberikan kesempatan untuk bertanya langsung karena di sini cukup banyak pertanyaan, jadi mungkin akan lebih efektif saya sampaikan saja. Ini ada pertanyaan kepada Dr. Alina, Dok, apakah ini sebenarnya terkait dengan TB sebenarnya, kalau pasien-pasien TB yang sensitif disertai dengan COVID-19, apakah pemberian OAT-nya masih dengan interval permingguan misalnya, atau bagaimana, Dok? Yang dokter maksud interval. Jadi kalau pasien TB yang dalam pengobatan ternyata juga kemudian terkonfirmasi sebagai COVID, maka dua-duanya diobati sesuai dengan pedoman masing-masing. Jadi dan kalau pasien dirawat lebih mudah karena pengobatan TB bisa diberikan setiap hari. Tapi kalau pasien yang OTG atau yang ringan, yang hanya isolasi mandiri di rumah, maka sebaiknya obat-obatan TB itu diberikan oleh Vaskes sesuai dengan durasi atau lamanya masa isolasi dari pasien tersebut. Jadi jangan sampai pasien diobati COVID-nya tetapi dia menjadi drop out atau terputus obat TB-nya. Itu tidak boleh. Dua-duanya harus mendapat perlakuan yang sepadan. Ya, ya, Dok, ini masih banyak pertanyaan yang sifatnya agak mendasar, Dok. Satu, ada beberapa laporan yang menyatakan virus SARS-CoV-2 itu masih ada dalam tubuh bisa sampai lebih dari 1 bulan, walaupun tanpa gejala. Apakah itu tidak apa-apa
atau risiko penularannya bagaimana, Dok? Ya, jadi virus itu boleh saja ada dalam tubuh sepanjang dia tidak aktif, ya. Jadi virus itu kan untuk ini kan virus RNA ya, dia butuh untuk replikasi untuk memperbanyak dirinya dan menimbulkan suatu reaksi inflamasi lokal ataupun sistemik. Jadi kalau virusnya inaktif, ya, maka dia tidak akan bisa melakukan hal itu. Jadi saya kira tidak usah terlalu dirisaukan berapa lama virus itu dalam tubuh, sepanjang dia tidak aktif itu tidak masalah, ya. Jadi ataukah begini, saya menerangkan dalam bentuk lain ya, dan barangkali juga ini ditanyakan, kalau seseorang sudah terinfeksi, apakah kemudian akan timbul kekebalan? Jawabannya iya. Ini terbukti dengan akan kalau diperiksa antibody itu akan terdapat antibody. Jadi di awal kan ada IgM tuh, kemudian pada fase rekonvalesen atau penyembuhan ada IgG, dan IgG ini bertahan tapi tidak selama-lamanya. Itu menjadi masalah dengan COVID ini. Bahwa ternyata antibodinya itu dari data menunjukkan hanya bertahan sekitar 3 bulan sampai 12 bulan. Setelah itu dia decline sampai tidak ada. Nah, ini barangkali kalau teorinya demikian, maka ada kemungkinan setelah tidak ada lagi antibodi atau kekebalan dalam tubuh, maka bila terpajan lagi, kemungkinan untuk terinfeksi lagi bisa terjadi kalau sistem imun Anda tidak cukup baik mengatasi virus itu. Ya, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir menurut saya, karena mengingat waktu. Ini mungkin ini penanya dokter paru. Kalau misalnya ada pasien-pasien dengan COVID-nya hasilnya persisten, Dok. Jadi terus-menerus positif. Misalnya kita anggap kita sudah berikan sebagai lini pertama oseltamivir, chloroquine, dan azithromycin selama 5-10 hari, tapi masih positif. Apakah ada obat lini kedua untuk COVID-19 ini, atau dimungkinkan pemberian obat favipiravir atau Avigan? Iya, jadi pengobatan standar yang ada di buku profesi 5 organisasi profesi itu sudah cukup untuk mengatasi COVID. Kecuali pada kondisi kritis yang mana dalam durasi yang sudah ditentukan tidak ada perbaikan, kita bisa memberikan obat-obat opsional sifatnya seperti stem cell atau interferon atau anti interleukin 6 seperti Acentra atau tocilizumab, atau pemberian human immunoglobulin, atau pemberian steroid, atau ya, tapi itu adalah atau ya pilihan buat kita pada kondisi tidak respon dengan pengobatan biasa. Tapi melihat tidak respon ini bukan dari hasil lab, bukan dari PCR, tapi dari klinis. Ya, kalau klinisnya baik, membaik, keluhan tidak ada, pasien seolah normal setelah pengobatan dengan standar treatment tadi, tetapi PCR-nya persisten, seperti pertanyaan tadi, terus positif, itu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena PCR itu saking sensitifnya, maka fragmen virus atau partikel virus atau virus yang inaktif yang terambil, dia tetap akan menunjukkan hasil yang positif. Ya, jadi karena yang ini mendeteksi sangat sensitif PCR ini ya. Ya, jadi tidak usah khawatir, dan mohon kalau perlu diminta kepada labnya CT value. CT value itu adalah cycling time value, karena untuk PCR contohnya biasanya rata-rata border nilai ambang ya, nilai batas itu adalah 30. Jadi kalau CT value-nya lebih dari 30 itu menunjukkan walaupun positif itu adalah tidak infeksius, karena kemungkinan yang terdetek adalah partikel virusnya atau fragmen dari virus atau istilahnya virus yang sudah mati dalam tanda kutip, karena kita nggak bisa bilang mati karena virus ini bukan makhluk hidup katanya ya. Jadi begitu. Dan kalau CT value-nya itu rendah,
artinya cycling time-nya itu rendah, jadi hanya dalam beberapa siklus positif, maka itu artinya bahwa pasien itu atau virus itu masih aktif dan masih infeksius. Jadi tolong diminta buat hasil-hasil pasien yang masih persisten, minta ke lab-nya ini CT value-nya berapa, ya, dan tanyakan nilai ambang CT value di alat mereka berapa, karena biasanya RT-PCR itu 30 ya, tapi khusus untuk TCM atau gene expert itu CT value-nya adalah 45. Jadi kalau di atas 45 artinya virusnya sudah tidak infeksius, ya, dan kalau sudah lewat 14 hari kita bisa nyatakan sembuh sebetulnya ya. Tetapi kalau untuk TCM ini CT value-nya di bawah 45, ya itu masih infeksius dan belum bisa kita pindahkan dari ruang isolasi. Ya, demikian Dr. Andika. Mudah-mudahan bisa ditangkap nih, karena saya menerangkan cepat-cepat sekali ya. Baik, terima kasih Dr. Erlina dan Dr. Fani. Mungkin terakhir, mungkin ada statement terakhir dari Dr. Erlina terkait manajemen COVID-19 dan komorbidnya, Dok. Iya, saya ingin mengatakan bahwa pengobatan itu kita semua sudah tahu, tapi kalau kita di pengobatan itu sudah dihilir, sudah terlambat, ya. Dan saya harap dokter juga menjadi bukan saja menjadi orang yang mengobati, tapi juga menjadi agen edukasi, karena dokter itu akan sangat didengar. Jadi mohon juga merangkap sebagai agen edukasi untuk melaksanakan protokol kesehatan, karena kita sekarang sudah nomor 4 di dunia setelah Amerika, Brazil, India, Indonesia. Ini buat saya sangat alarming ya. Ya, demikian Dr. Andika. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Mungkin Dr. Fani ada statement terakhir, Dok, sebelum kita tutup. Ya Dok, mungkin tadi saya juga baca beberapa chat mengenai apakah pemberian imunomodulator pada pasien COVID, terutama OM85 ini, ya mungkin saya bisa sebenarnya penelitian untuk pemberian suatu obat, kita kan sebaiknya melewati beberapa uji klinis ya Dok. Jadi mungkin kita tidak bisa serta-merta memberikan obat hanya tanpa melewati uji klinis. Jadi perlu ditekankan bahwa imunomodulator OM85 saat ini memang belum ada uji klinisnya untuk COVID-19, cuma uji klinis untuk pasien-pasien yang dengan penyakit paru kronis seperti COPD, TB, dan asma, atau penyakit interstitial lung disease sepertinya, itu cukup efektif untuk mengurangi angka infeksi saluran napas yang recurrent. Sedangkan untuk pasien COVID-19, memang mungkin nanti Dr. Andika atau Dr. Erlina yang lainnya, kita bisa melakukan penelitian uji klinis apakah ada imunomodulator yang bisa kita berikan pada pasien dengan COVID-19, sehingga diharapkan perjalanan penyakit pasien dengan COVID-19 ini tidak jatuh ke kondisi yang berat, gitu Dok. Baik, terima kasih Dr. Fani, Dr. Erlina. Jadi dari dua hal yang kita diskusikan siang ini, mungkin bisa saya rangkum bahwa tadi Dr. Erlina juga sampaikan dalam hal manajemen COVID-19 yang kita lakukan ini sebenarnya hilir dari COVID itu sendiri, sehingga memang diperlukan preventif atau pencegahan agar tidak tertular COVID-19 dengan melakukan protokol-protokol kesehatan. Di samping pencegahan yang kita lakukan adalah meningkatkan daya imunitas dan daya tahan tubuh kita. Tentu kita sudah sangat paham bahwa untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu banyak sekali hal-hal yang mendasar yang perlu kita lakukan, dan itu sebenarnya sangat mudah. Misalnya kita mengonsumsi makanan bergizi, ya, olahraga secara rutin, kemudian tidak stres, istirahatnya cukup, kemudian juga tentu mengonsumsi suplemen yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Mungkin demikian dari saya, ya. Jadi saya rasa webinar PDP ini mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi sejawat sekalian, baik sejawat yang mengelola COVID-19 ataupun yang mengelola penyakit-penyakit lainnya.
Dan terakhir, kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Aktavis yang sudah mendukung pelaksanaan webinar kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di webinar yang lainnya. Terima kasih Dr. Elina, Dr. Fani. Terima kasih, Dok. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua peserta. Nanti slide saya bisa dibagikan ya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Elina. Terima kasih. Terima kasih. Untuk informasi nanti bisa juga dilihat di YouTube ya, Dr. Alfian ya. Bisa, Dokter. Oh, ada Bisa. di YouTube ya? YouTube ada, Dokter. Oh, oke. Terima kasih, Dokter. Ya. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Baik ya, wabarakatuh. oke. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi wabarakatuh.